Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Untuk siang ini kita akan menjelaskan tentang makna al-jamaah. Sekali lagi kita jelaskan ini biar teman-teman yang masih di dalam Islam Jamaah dan yang sudah hijrah dari Islam Jamaah benar-benar memahami apa itu al-jamaah. Pertama saya ambil dari kitab Al-I'tisam karya dari Imam Asyatibi menjelaskan bahwa makna al-jamaah itu ada 5. Sawadul a'zam, yang pertama, yang kedua yaitu a'immatul ulama, yang ketiga yaitu as-sahabah al-khusus, yang keempat ijma' ahlul Islam, yang kelima yaitu ijtama'u alal amir. Nah, yang 1 sampai 4, poin 1 sampai 4 ini semua insya Allah sudah paham bahwa al-jamaah itu tidak harus mendirikan keimaman. Tapi sebenarnya 5 poin ini pengertiannya sebenarnya sama saja, yaitu pengertian al-jamaah itu semua sebenarnya itu berdiri mengikuti kebenaran. Nah, yang jadi subhat-subhat di dalam Islam Jamaah itu masih yang kelima ini, yang dipilih oleh Imam Tobari, mendirikan keimaman, kemudian mengaku sebagai al-jamaah. Tapi al-jamaah itu apa? Maka kita fokus yang nomor 5 ini. Kita fokus ke pembahasan jamaah yang makna imam. Siapakah amir yang dimaksud oleh Imam Tobari? Amir itu siapa? Al-imam wal khalifah. Al-imam wal imamatul kubra. Ulama menjelaskan imam yang dijelaskan dalam literatur hadis. Banyak hadis yang menjelaskan tentang imam. Ancaman orang yang tidak taat kepada imam itu semua adalah imam-imam yang sifatnya khalifah, sifatnya al-kubra, tinggi, imam tertinggi. Maka imam tertinggi itu kita berbaiat kepada mereka, dan ketika kita melepas baiat kita, maka terancam sebagaimana mati jahiliyah. Kemudian apa yang imam seperti apa yang boleh kita serahkan baiat kita? Syarat-syarat mendirikan keimaman dulu sudah kami bahas. Syaratnya imam yang wajib ditaati dan didengarkan, yaitu yang pertama mempunyai kekuasaan sultan, mempunyai kekuatan asyaukah, mempunyai kemampuan untuk mengatur manusia, yaitu siyasatun nas, dikenal maklumin, kemudian diketahui keberadaannya, maujudin, jadi harus ada. Seperti ucapannya seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil maujudin. Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada imam-imam yang wujud, yang ada. Al-maklumin juga dikenal. Alladzina lahum sultan yuqadiruna bihi ala siyasatin nas. Mereka itulah imam yang mempunyai kekuasaan, mempunyai wilayah untuk bisa mengatur manusia. La bita'ati ma'dum wala majhul. Tidak boleh taat kepada imam yang sifatnya tersembunyi, disembunyikan, dibitonahkan, juga tidak dikenal. Wala man laisa lahu sultan wala qudrah lasai. Dan tidak boleh taat kepada orang yang mengaku sebagai imam padahal dia tidak memiliki kekuasaan, juga tidak mempunyai kemampuan qudrah, kemampuan sedikit pun. Dia masih minta tolong pada orang lain, tidak mempunyai pasukan, maka itu tidak diperbolehkan. Berarti kalau syarat-syarat imam ini terpenuhi, maka kita wajib untuk taat kepada imam itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nubuah beliau menerangkan satakunu khulafa fataksur qalu fama ta'muruna. Nanti kata Rasulullah akan ada khalifah yang sangat banyak. Kemudian para sahabat tanya, kalau sudah banyak, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Nabi? Qala fu bi bai'atil awal fal awal. Tetapilah bai'at yang pertama. Ini maknanya itu maknahu wujudul khulafa fi iqtari muta'addadah. Jadi Imam Al-Qadhi Iyad itu menjelaskan maknanya itu para pemimpin nanti, khalifah nanti akan tersebar banyak di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Dan ini bukan berarti bolehnya kita mendirikan amir yang sembunyi-sembunyi, dijadikan alasan imam nanti akan banyak, itu tidak.
Karena syarat dari amir yang wajib ditaati, yang kita berikan baiat itu harus mempunyai kekuasaan. Setiap negara kalau sudah berdiri kekuasaan, sudah ada pemimpinnya, maka kita berbaiat kepada amir itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimanakah menetapi al-jamaah di negeri kafir? Dulu kan pernah menganggap bahwa Indonesia ini adalah negeri kafir. Tapi nanti kita bahas. Bagaimana ini, ada yang pertanyaan, bagaimana menetapi al-jamaah di negeri kafir? Al-jama'atu ini, negeri kafir itu kan cara berjamaahnya itu bagaimana kalau kita tinggal di negeri kafir. Ini dalam Al-I'tisam, kitab Al-I'tisam yang kita kaji kemarin itu juga ada penjelasan al-jama'atu humus sawatil a'zam minal muslimin la firqata khas. Jadi al-jamaah itu adalah sawatul a'zam. Jadi di negeri kafir pun kita harus mencari saudara-saudara kita yang semuslim. Usahakan bisa berkumpul dengan kaum muslim yang lain untuk mendirikan syiar-syiar Islam seperti sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat Jumatan, sholat Jumat, dan mendirikan syiar-syiar Islam yang lain. Kita menampakkan Islam, syiar Islam, sunnah-sunnah Rasulullah, maka itu sudah bagian dari al-jamaah. Dengan kita berkumpul dengan kaum muslimin yang lain, menampakkan syiar Islam kita, dan kita mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, itu sudah dikatakan berjamaah meskipun tidak mendirikan keimaman. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah boleh mendirikan keimaman? Nah, ketika kita meyakini yang kita dirikan adalah keimaman yang sifatnya harus dibaiati, harus ditaati, meskipun di negeri kafir, maka ini oleh Ibnu Taimiyah dijelaskan, laisa li'ahadin ayyunasib, tidak boleh, tidak ada hak bagi seseorang untuk mendirikan ayyunasiba sahsan li imamati jamati muayyinah kama taf'aluhu alul bid'ah. Jadi tidak ada hak bagi seseorang untuk menunjuk orang lain dijadikan sebagai imamnya jamaah, imam tertentu, itu seperti yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Bahkan di negeri kafir pun kita tidak boleh mendirikan keimaman yang sifatnya ada baiatnya, ditaati secara mutlak, ya kan? Padahal imam itu kan yang diterangkan dalam berbagai literatur hadis itu kan imam yang mempunyai kekuasaan, bukan imam yang tidak mempunyai kekuasaan. Jadi tidak boleh. Lantas bagaimana jika, ditanya lagi, lantas bagaimana jika tidak menjumpai kaum muslimin? Di negeri kafir itu bagaimana jika tidak menjumpai kaum muslimin? Jika tidak ada kaum muslimin, teman-teman, yang ada ahli bid'ah atau orang kafir, maka cukup mengamalkan sunnah dari Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah, juga mengikuti petunjuk dari para khalifah yang al-mahdiyin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Artinya wa 'addu 'alaiha bin nawajid itu bersungguh-sungguh menggigit mengamalkan sunnah, meskipun hanya satu orang. Maka inilah yang dikatakan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta kamu mengamalkan sunnah di negeri kafir pun, yang penting kalau syiar Islammu bisa disiarkan, kamu mengamalkan sunnah, itu hukumnya juga al-jamaah karena kita menetapi kebenaran. Ya kan? Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika mendirikan imam di negeri kafir ini, mendirikan imam tapi tanpa dibaiat, tanpa dibaiat, agar umat Islam yang ada di negeri kafir ini bisa aman untuk beribadah. Baik, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan tanzimul idzar, ini namanya tanzimul idzar. Tanzimul idzari la ba'sa idza lam yaj'al imaman tujibu ta'atuhu. Jadi mendirikan sebuah tanzim, sebuah kelompok, sebuah komunitas, organisasi, kemudian ditunjuk salah satu sebagai imam, di situ itu diperbolehkan selama imam itu tidak wajib ditaati, berarti tidak ada baiat. Berarti kalau kita berada di negeri kafir, orang-orang Islam berkumpul di situ, kita menunjuk satu orang sebagai imam yang kita ikuti, yang penting tidak ada ikatan baiat,
kalau tidak taat maka dihukumi mati jahiliyah, ini diperbolehkan. Maka ini yang dinasihatkan kemarin oleh Syekh Abdurrahman bin Saleh Muhyiddin, yang videonya dicuplik oleh teman-teman kita di Islam Jamaah itu, dicuplik sebagian-sebagian. Padahal saya itu menjelaskan kaum muslimin yang tinggal di negeri Jepang, di negeri Cina, di negeri Amerika, yang komunitasnya semua orang-orang kafir, maka bergabunglah bersama orang-orang iman. Orang Islam yang lain digabungkan menjadi 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, maka tunjuk salah satu sebagai pemimpin. Ini yang kita taati dalam hal ma'ruf, agar syiar Islam itu bisa berkembang. Ini bukan berarti menjadikan pemimpin ini ditunjuk sebagai amir, kemudian dibaiat, ditaati, kemudian mengaku sebagai amir wilayah. Itu tidak boleh itu. Makanya kita harus belajar tentang apa itu imam. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan ancaman mati jahiliyah jika kita tidak punya imam? Nah, ini subhat yang masih mengakar di dalam Islam Jamaah. Nanti kalau tidak punya imam, matinya mati jahiliyah. Man mata walaysa man mata binggoiri imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak punya imam, maka matinya mati jahiliyah. Ini yang dihembuskan oleh teman-teman kita yang di Islam Jamaah, sehingga menjadi keyakinan, sehingga menjadi racun di dalam akidahnya. Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, yang ngaji hadis Muslim ada syarahnya. Pengertian dari mati jahiliyah, ini perhatikan. Jadi mati jahiliyah itu jika tidak punya imam, matinya nanti mati jahiliyah. Hadza inama huwa fi haqqi man kana lahu imam fataraka ta'atahu. Pengertian dari mati jahiliyah itu adalah orang yang sebenarnya dia sudah punya imam di negerinya, atau imamul a'zam, dia sudah punya imam. Kemudian dia fataraka ta'atahu, tapi dia meninggalkan ketaatan, maka itu dihukumi mati jahiliyah di negerinya. Ama idza lam yakun lahum imam fala bai'ah alaihim. Maka jika dia tinggal di negeri kafir misalkan, dan dia tidak mempunyai imam secara syar'i, maka hukum baiat itu tidak berlaku baginya. Ancaman-ancaman tidak baiat, keluar dari ketaatan, kemudian diancam mati jahiliyah, itu tidak berlaku. Jadi kalau tidak punya imam secara syar'i di negeri kafir, maka larangan ancaman dari tidak baiat itu tidaklah berlaku. Bagaimana menjalani ulil amri di negeri kafir? Nah, ini ada lagi yang tanya itu teman-teman Islam Jamaah itu. Kalau kita tinggal di negeri kafir, mengamalkan ulil amri itu bagaimana? Nah, ulil amri itu menurut At-Tabari itu min ahlil Islam, la min kufar. Ulil amri itu adalah orang-orang Islam, struktur orang-orang Islam yang mengatur agama kita, yang mengatur kita, bukan dari orang kafir. Kemudian Qurtubi menjelaskan ulul amri minkum artinya min ahlil Islam, jadi orang-orang Islam yang mengatur kita. Berarti pemimpin di negeri kafir itu hanya ditaati dalam hal administrasi saja, bukan dalam hal agama. Karena dalam hal agama itu tidak boleh kita menyerahkan urusan kita kepada orang kafir. Al-muslimu fi biladil kufar yuti'u qawaninihim ghairal mukhalafati li syar'i wa yarji'u fi dinihi ila ulama'il muslimin. Menurut Syekh bin Baz, seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, maka dia hanya mentaati undang-undang di negara itu saja. Undang-undang, tapi tidak boleh berselisihan dengan hukum syar'i, syariat, tidak boleh bertabrakan. Jadi hanya hal ma'ruf saja yang kita taati. Kemudian dalam hal agama, Syekh bin Baz menjelaskan dalam hal agama dia harus merujuk kepada ulama-ulamanya kaum muslimin. Maka kita ketika tinggal di negeri kafir, kemudian kita bersama kaum muslimin memilih satu orang sebagai yang kita tunjuk sebagai orang yang mampu, seorang ulama, kita mengaji kepada beliau. Berarti ulama inilah yang menjadi ulil amri kita. Itu kalau negerinya negeri kafir. Kemudian negeri Indonesia, ini yang ditanyakan, negeri Indonesia ini negeri kafir atau negeri Islam?
Negeri Indonesia termasuk negeri kafir apakah Islam? Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, Darul Islam maka tahta sultanil muslimin wa darul kufri maka tahta sultanil kufar. Menurut Ibnu Qudamah, negeri itu disebut sebagai negeri Islam itu selama yang jadi pimpinan dari negeri itu adalah pemimpin kaum muslimin, orang kaum muslimin. Sedangkan negeri yang disebut negeri kafir selama yang jadi pimpinan negeri itu adalah orang-orang kafir. Maka itu telah dikatakan negeri kafir, negeri kufri. Sedangkan kita di Indonesia yang memimpin kita adalah orang-orang Islam. Tentunya negeri Indonesia itu termasuk negeri Islam. Nah, negeri Islam. Berarti kalau negeri Islam yang dikatakan ulil amri, nah kalau Indonesia dikatakan negeri Islam, ulil amrinya itu ya presiden itu, ya kan, pemimpin tertinggi itu maksudnya ulil amri, kemudian orang-orang Islam yang meramut agama kita, termasuk MUI, termasuk yang Kemenak, termasuk catatan sipil pernikahan, nah, itu termasuk ulil amri kita, dan ulama-ulama yang ikut mengatur keagamaan kita itu termasuk ulil amri. Sedangkan kalau kita tinggal di negeri kafir, siapakah ulil amri kita? Ya ulil amri kita itu ulama-ulama yang mengatur kita, mengatur keagamaan kita. Sedangkan pemimpin negaranya itu bukanlah ulil amri. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika yang jadi pemimpin di negeri ini wanita? Pemimpin negeri ini wanita. Secara hukum, kepemimpinan wanita itu tidaklah sah. Tapi bukan berarti nanti Islam kita tidak sah, itu tidak. Hukumnya ketika pemimpinnya perempuan, wala yajuzu an takuna imra'atan imaman fil imamatil utsma. Seorang perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin tertinggi. Jika itu terjadi, maka hukumnya dalam mentaati kita sama seperti tinggal di negeri kafir. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif itu yang kita taati. Sedangkan dalam urusan agama, kita tetap mentaati kaum muslimin, termasuk ulama-ulama yang mengatur kita. Insya Allah sudah paham ya, ini masalah al-jamaah. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan lewat komentar atau WA langsung admin dari channel Joka Mengaji. Jazakumullahu khair.